Selamat sore teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui virtual tentunya karena kita masih belum bisa bersama-sama. Oke, untuk teman-teman yang ada di sini apa kabarnya? Baik dong. Jempol dong kalau baik. Semuanya. Jadi mana jempolnya? Mantap. Oke. Oke teman-teman untuk yang ada di rumah, selamat mengikuti ibadah dan jangan sampai skip ibadah ini karena nanti di akhir acara kita akan ada kuisnya. Oke. Dan diperhatikan setiap firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh yang menyampaikan nanti. Oke. Mari kita mulai ibadah kita teman-teman, kita berdoa dulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami naikkan ini, puji-pujian kami ini bisa harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya sehingga kami bisa, oh Tuhan Yesus, memuji Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
fajar senantiasa. Haleluya. Mari kita pujikan pujian yang kedua, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah
kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang adalah Bapa kami, Engkau yang selalu ada bagi kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga melindungi kami dengan kasih dan dengan kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk sampai hari ini kami bersyukur Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Pada malam hari ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semuanya, sehingga kami anak-anak muda terus kami boleh, oh Tuhan, hidup di dalam rencana-Mu, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya, selamat sore, selamat malam ya semuanya, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa online kembali dalam YouTube. Kalau setiap minggu kita di meeting secara online, tapi setiap bulan sekali kita bisa dalam YouTube ibadah online. Puji Tuhan, tema kali ini adalah train your self control. Artinya latihlah ya untuk kita bisa mengendalikan atau menguasai diri. Jadi untuk kita bisa mengendalikan diri kita itu perlu di-train, perlu dilatih. Tidak langsung instan kita jadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita dalam segala hal. Karena Tuhan mau supaya kita ini menguasai diri kita dalam segala hal. Sebagaimana juga yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, penting sekali kita ini untuk menguasai diri kita. Nah, sebenarnya apa sih penguasaan diri? Apa yang dimaksud dengan penguasaan diri? Nah, kata penguasaan diri itu dari dua kata Yunani yaitu kratos. Itu berarti di dalam, dan kratos itu berarti kekuatan atau kuasa. Jadi yang artinya seseorang bila memiliki penguasaan diri, berarti orang itu memiliki kekuatan yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau orang dia bisa mengendalikan diri, dia sebenarnya memiliki kekuatan dari dalam dirinya. Sehingga penguasaan diri itu adalah salah satu kemampuan terbesar yang kita miliki. Dan saya percaya semua dari kita bisa memilikinya. Ya, kadang kalau kita berkata untuk memiliki sesuatu, ada bagian-bagian yang hanya orang tertentu saja bisa memilikinya. Tapi kalau yang namanya penguasaan diri, semua kita bisa memilikinya karena ini kemampuan terbesar yang bisa kita miliki. Oleh sebab itu perlu sekali kita untuk melatihnya, untuk melatih mengendalikan atau menguasai diri kita. Nah, di dalam kitab Amsal ini sesuatu yang luar biasa. Kalian bisa buka ya, nanti juga bisa tertulis di situ Amsal 16 ayat 32b. Kita baca bersama-sama ayatnya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau orang yang namanya merebut kota itu dia pasti orang yang hebat ya. Orang yang punya kekuatan yang luar biasa, ya strategi atau apapun yang dia miliki sehingga dia bisa untuk merebut kota. Nah, dikatakan orang yang menguasai dirinya itu melebihi. Bukankah ini sesuatu kekuatan atau kemampuan yang luar biasa untuk bisa merebut kota? Jika apabila ada seperti peperangan gitu ya, merebut satu area, satu wilayah, kalau dia bisa merebut wilayah itu, dia orang yang hebat, dia bisa disebut pahlawan. Nah, orang yang menguasai diri lebih dari pahlawan, lebih dari orang yang bisa menguasai wilayah itu luar biasa sekali. Tapi kebalikannya, kalau orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, dia itu seperti kota yang roboh temboknya. Itu ada di Amsal 25 ayat 28.
Jadi kebalikannya kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri, kita ini seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Bayangkan kalau pada masa itu istilah kota dan pertahanan, yang namanya sebuah kota itu kuat, kokoh dan terlindung apabila kota itu dikelilingi oleh benteng-benteng, tembok yang kuat, tembok yang tinggi untuk pertahanan kota itu. Nah, kalau pertahanan itu menjadi roboh, temboknya menjadi roboh, artinya apa? Mudah sekali kota itu, tempat itu untuk diserang, ya. Kota itu menjadi lemah, tidak ada perlindungan. Nah, demikian juga dengan orang yang tidak bisa menguasai dirinya, yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi luar biasa ya kekuatannya yang ada di dalam diri kita. Coba katakan, di dalam diri kita tuh ada kekuatan yang luar biasa, yang sebenarnya Tuhan taruh dalam diri kita. Masalahnya kita mau enggak ya membuat kemampuan itu betul-betul ada, nyata dengan melatihnya dalam diri kita. Jadi kalau kita punya pengendalian diri, kita itu melebihi dari orang yang bisa merebut kota. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti kota yang roboh tembok pertahanannya. Nah, kita ini tahu bahwa semua yang kita lakukan itu perlu yang namanya proses untuk dilatih, dilatih ya. Dan itu bukan seperti sesuatu yang tiba-tiba seperti yang tadi katakan, seperti membalikkan tangan yang langsung instan terjadi, tidak. Oleh sebab itu penguasaan diri dan disiplin diri itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi butuh tekad dan ketekunan. Disiplin itu artinya tekad dan tekun. Kalau tidak tekun namanya tidak disiplin, ya, tidak disiplin. Tapi harus terus disiplin, kita mendisiplin diri kita untuk kita bisa mengendalikannya. Nah, Rasul Paulus juga menggambarkan sebagaimana tadi yang kita baca di ayat yang pertama, bahwa hidup kita tuh sebagai arena pertandingan di mana kita harus berjuang dan untuk kita menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal, jadi banyak hal. Tidak hanya anak-anak muda saja yang menguasai diri. Sejak anak-anak ya kecil pun dilatih untuk bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Kita sebagai orang tua pun juga terus sampai detik ini melatih untuk kita bisa menguasai diri. Ya, karena dalam segala hal, enggak cuma dalam salah satu aspek saja, tapi dalam segala hal. Dalam hal jasmani kita juga harus menguasai diri kita. Tidak terus kita makan semuanya, ya, makan semuanya, justru semakin usia bertambah semakin harus mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Kalau anak-anak muda masih bisa makan macam-macam, kalau yang sudah usia lebih tua malah harus semakin dia bisa mengendalikan dirinya. Tidak semuanya itu dia makan, apalagi dengan makan yang berlebihan, karena itu sangat tidak baik untuk fisik. Ya, kemudian kita juga melatih fisik kita dengan bagaimana kita ini tubuh kita berolahraga, ya, itu salah satu kita menguasai diri secara fisik. Tetapi secara jiwa mental kita itu ya harus dilatih, ya, untuk kita bisa menguasai diri kita, untuk menguasai pikiran kita, untuk menguasai nafsu kita, untuk menguasai lidah kita, untuk kita apa yang kita bicarakan kita nggak asal ngomong, ya, karena mulutmu harimaumu. Jadi kita mesti hati-hati, harus mengendalikan lidah juga. Kemudian emosi kita juga harus kita kendalikan. Ada suatu peristiwa, ya, yaitu pada suatu pertandingan tinju. Ini kurang lebih tahun sudah cukup lama, antara George Foreman dan Muhammad Ali. Ini dua petinju yang hebat, dua-duanya hebat. Ya, George Foreman juga juara dunia. Ya, dua-duanya hebat. Nah, suatu kali mereka ketemu dalam pertandingan dan mungkin secara di atas kertas pada waktu itu, karena George Foreman yang sudah 2 kali juara dunia, mungkin dia bisa lebih memenangkan dan dia berpikir juga dia bisa akan segera meng-KO lawannya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pertandingan dimulai dari ronde ke ronde, ya, dimulai. Nah, pada saat pertandingan itu berjalan,
Muhammad Ali ini dia melontarkan tidak hanya pukulan, tetapi dia melontarkan kata-kata, ya. Jadi dia menyerang George Foreman tidak hanya dengan pukulan, dia justru lebih banyak tidak mukul, tapi dia justru malah menyerangnya dengan kata-kata, ya. Dia diejek, dikatakan cuman segitu aja pukulanmu gitu ya. Ayo. Nah, George Foreman-nya menerima kata-kata serangan seperti itu, dia tidak bisa menahan diri, dia terus pukul, walaupun pukulannya tuh bagus, dia terus pukul, ya. Dia terus berusaha mengalahkan lawannya secepat mungkin supaya bisa KO seperti itu, dia pukul terus Muhammad Ali-nya. Singkat cerita, pada akhirnya di ronde ke-8 George Foreman kelelahan. Dan akibat dari dia kelelahan, dia balik dapat pukulan dan akhirnya bukan dia yang meng-KO lawannya, tetapi George Foreman-nya yang jadi KO. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ketika dia diserang dengan kata-kata diejek, ketika dia diejek dia kamu gak tahu pukulanmu, ya. Dia lancarkan pukulan terbaiknya, tetapi ternyata itu menguras tenaganya, yang akibatnya dia kelelahan dan dia KO di ronde ke-8. Nah, demikian juga dalam hidup kita, mungkin ada banyak serangan di sekitar kita yang bisa mengaduk-aduk mungkin perasaan, mental dan jiwa kita. Tetapi jangan takut, ya. Kita ini bersyukur karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita. Makanya penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh, ya. Kita nggak perlu takut karena ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus nanti akan menolong kita, ya. Yang penting kita ini mau untuk kita berusaha untuk kita tidak hidup dalam daging kita, ya, tidak hidup dalam keinginan kita, tetapi kita mau hidup dalam roh. Lah, kalau kita mau hidup dalam roh, nanti Roh Kudus itu yang akan bekerja menolong kita, memampukan kita. Karena kalau tidak, kita tidak bisa menguasai diri dalam segala hal. Bagaimana bisa manusia kita begitu lemah, begitu banyak godaan di sekeliling kita, begitu banyak serangan di sekeliling kita. Iblis berusaha menjatuhkan kita juga. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita sendirian. Dia taruh Roh Kudus, rohnya sendiri itu ada menyertai kita yang akan memampukan kita. Nah, kemudian akhirnya dalam hidup kita keluar yang namanya buah roh, penguasaan diri. Mari Youth Alika kita latih, ya, diri kita ini untuk kita mau menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal, secara jiwa, secara mental, secara fisik. Jangan malas, ya, tapi kita bertekun, disiplin, dan kita akan melihat bahwa orang yang mengendalikan dirinya, yang bisa menguasai dirinya, dia lebih, ya, melebihi dari orang yang bisa merebut kota. Puji Tuhan, dan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Eden untuk firman yang sudah disampaikan tentang penguasaan diri. Dan tiba saatnya kita akan memberikan kuis untuk sore hari ini. Jadi ada satu kuis yang akan kita lemparkan dan kita akan mengambil satu saja pemenang yang beruntung, yaitu pemenangnya adalah yang menjawab pertanyaan ini di komentar pertama. Jadi rebutan, siapa yang paling cepat komentar yang ada di komentar pertama itu adalah pemenangnya. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad Ali tadi menang? Enggak ya? Enggak, tidak. Pertanyaannya adalah sebutkan ayat pertama yang disampaikan oleh Bu Eden tadi. Di awal firman ada satu ayat yang disebutkan oleh Bu Eden tadi. Silakan disebutkan pasal dan ayat berapa dan isi ayat tersebut. Komen pertama yang akan kita ambil satu pemenangnya dan hadiahnya adalah bla bla bla, nanti akan kita sampaikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk sudah mengikuti ibadah ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eden bisa tertanam dalam hati kami bahwa kita bisa menjadi pribadi yang bisa menguasai diri, apalagi kita ini anak-anak muda, bisa menguasai diri dari segala hal yang kita inginkan, baik itu yang baik maupun yang buruk. Yang baik berlebihan pun tidak baik untuk diri kita, apalagi yang buruk.
Oke, terima kasih. Mari kita terima doa berkat dari Bu Eden. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, untuk kesempatan ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan jika kami saat ini join dan mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan, karena Tuhan punya rencana indah bagi setiap kami, dan Tuhan mau menuntun kami sehingga kami menjadi pemenang dan bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami untuk bersama-sama menerima doa berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Tuhan Roh Kudus memberkati dan menyertai hidup kita saat ini dalam usaha pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam apapun yang kamu lakukan. Tuhan buat berhasil, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan berkat Tuhan ini terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan kita aminkan bersama-sama. Amin. Shalom, shalom.